Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Sehat, semangat, berprestasi. Anak-anak, minggu ini kita akan mempelajari tema baru lagi. Tema yang minggu lalu adalah Hari Pangan dengan subtema HPS atau Hari Pangan Sedunia. Beberapa minggu lalu kita sudah mempelajari tentang makanan tradisional, tentang minuman tradisional. Nah, minggu ini kita mempelajari tema baru lagi. Siapa yang tahu temanya apa ya? Ada yang tahu? Oh, belum tahu ya, karena belum dikasih tahu ya. Oke, tema minggu ini adalah lingkungan sekitar, di mana subtemanya adalah pantai dan pegunungan. Mari kita dengarkan video pembelajaran yang sebentar lagi akan tayang. Apakah anak-anak sudah siap? Mari kita siap-siap. Tinggal dibuka, tangan dilipat, fotonya fokus ke depan. Mari kita menyaksikan. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Sehat, semangat, berprestasi. Anak-anak, minggu ini kita akan mempelajari tema baru lagi. Temanya adalah lingkungan sekitar dengan subtema pantai dan pegunungan. Siapa dari antara anak-anak yang pernah pergi ke pantai? Wah, ternyata banyak sekali yang sudah pernah pergi ke pantai ya. Kalau pegunungan, apakah anak-anak pernah jalan-jalan ke daerah pegunungan? Oh, pernah juga ternyata. Wah, hebat sekali. Bagi yang belum pernah, nanti setelah virus coronanya sudah hilang, baru boleh kita pergi jalan-jalan lagi, oke? Sekarang kita akan membahas tentang pantai terlebih dahulu. Pantai itu adalah batas antara darat dengan air laut, dan biasanya permukaannya dipenuhi oleh pasir. Wah, seru sekali ya. Coba yuk kita lihat lebih jauh lagi. Nah, ini adalah gambaran pantai di mana ada pasir, ada air laut. Pasirnya juga bisa digunakan untuk bermain loh. Bisa dibentuk-bentuk menjadi istana pasir. Nah, karena di daerah pantai biasanya sangat panas, jadi beberapa orang biasanya membawa payung-payung besar supaya terlindung dari panas matahari. Di daerah pantai biasanya tumbuh tanaman kelapa. Anak-anak melihat kan? Nah, ini juga sama. Coba dilihat, seru sekali ya. Ada air laut yang rasanya bagaimana? Iya benar, asin. Ada pasir juga. Nah, biasanya di dalam pasir ada beberapa hewan yang hidup di dalamnya. Contohnya, ada kepiting, ada kerang, dan yang lain-lainnya. Sebelum virus corona menyerang kita, biasanya ketika waktu liburan, pasti orang-orang banyak sekali yang berwisata ke daerah pantai. Coba dilihat, di gambar ini ramai sekali ya. Ada yang sedang berenang, ada yang sedang bersantai, ada yang bermain pasir, ada yang apa lagi itu? Ada yang bermain bola. Pokoknya banyak deh. Karena pantai merupakan tempat wisata yang sangat menyenangkan. Siapa yang tahu ini namanya pantai apa ya? Ini adalah pantai yang ada di Jakarta. Ayo tebak-tebak. Wah, ada yang benar. Tadi ada yang bilang, Pantai Ancol. Gitu. Iya, benar sekali. Ini adalah Pantai Ancol. Lihat anak-anak, ramai sekali ya. Foto ini diambil ketika sebelum
virus corona datang ya. Jadi orang-orang masih boleh beramai-ramai berwisata ke pantai. Tapi kalau sekarang ditahan dulu ya jalan-jalannya. Nah, yang berikutnya adalah Pantai Anyer. Wah, bagus sekali ya. Coba dilihat, bersih sekali. Wah, enaknya. Yang ketiga ada Pantai Pandawa. Lokasinya berada di Bali. Kita kalau dari sini harus naik pesawat terbang dulu, baru bisa sampai ke Pantai Pandawa ini. Lihat, pantainya sangat bersih dan rapi. Kalau anak-anak suatu saat pergi berwisata kemanapun, harap dijaga kebersihannya juga ya. Jangan buang sampah sembarangan, supaya pantainya selalu dalam keadaan bersih seperti ini. Yang berikutnya adalah Pantai Ora. Berada di Maluku. Lihat anak-anak, bagus sekali ya. Airnya jernih, pasirnya putih. Tidak ada sampah yang menggenang di sana. Pokoknya bagus sekali. Aduh, jadi ingin jalan-jalan ya. Nah, kalau yang ini adalah Pantai Pink. Kenapa disebut dengan Pantai Pink? Karena pasirnya seperti berwarna kemerah mudaan atau pink. Lokasinya ada di Pulau Komodo. Di sini juga pantainya sangat bersih. Tidak ada sampah yang berserakan karena semua warganya menjaga kebersihan di sini. Hebat sekali ya. Nah, kalau ini namanya adalah Pantai Gili Air. Lokasinya di Lombok, anak-anak. Sama, ini juga kita harus pergi dulu, naik pesawat terbang baru bisa sampai ke Pantai Gili Air ini. Di sana pepohonannya masih cukup banyak, sehingga orang-orang yang berwisata di sana masih bisa berteduh di bawah-bawah pohon. Apakah anak-anak tahu? Biasanya orang-orang yang tinggal di sekitar pantai, pekerjaannya apa saja? Nah, salah satunya adalah nelayan. Nelayan itu adalah orang yang menangkap ikan, udang di daerah laut. Coba dilihat, mereka sedang memegang apa ya? Bapak-bapak itu sedang memegang jala untuk menjala ikan supaya nanti ikannya bisa dijual. Yang berikutnya ada petani garam. Nah, karena garam itu asin, berasalnya juga sama dari air laut. Jadi, orang-orang yang tinggal di sekitar pantai juga bisa bekerja sebagai petani garam. Coba anak-anak lihat, gundukan-gundukan berwarna putih itu adalah garam loh, yang biasa mama pakai untuk bumbu masakan. Sehingga rasanya menjadi sedap sekali. Nah, kalau ini adalah ibu-ibu yang bekerja sebagai petani. Petani apa ya? Ada yang tahu? Itu bukan sayuran loh anak-anak. Yang berwarna hijau dan coklat itu adalah rumput laut. Jadi, orang-orang yang tinggal di sekitar pantai juga bisa bekerja sebagai petani rumput laut. Rumput laut itu bagus sekali untuk panas dalam, sakit tenggorokan, karena rumput laut itu adalah makanan sehat. Siapa di sini yang pernah mencoba rumput laut? Wah, suatu saat nanti anak-anak harus mencobanya ya.
karena rasanya enak sekali. Ini juga sama. Bapak ini bekerja sebagai petani rumput laut. Coba anak-anak lihat. Yang berwarna hijau itu bukan rumput ya. Bukan rumput yang biasa dimakan si sapi. Tapi ini adalah rumput yang ada di laut. Coba dilihat. Tuh, anak-anak lihat di perahunya juga penuh sekali isinya dengan rumput laut. Nah, karena sebagian besar orang-orang yang hidup di bagian pantai bekerja sebagai nelayan, jadi di sekitar pantai juga banyak terdapat pedagang ikan. Coba dilihat, segar-segar sekali ya ikannya. Ada ikan, ada cumi-cumi, ada apa lagi tuh? Ada kepiting. Pokoknya banyak. Dan ikan-ikan yang dijual merupakan hasil tangkapan sendiri. Jadi masih segar-segar semuanya. Kalau di sekitar rumah kita banyak ojek motor, ojek mobil. Nah, kalau orang-orang yang hidupnya di sekitar pantai, ada juga yang bekerja sebagai ojek perahu. Karena di sana kan airnya banyak di mana-mana. Kan tidak mungkin anak-anak berjalan di atas air dengan menggunakan motor, nanti bisa tenggelam deh. Jadi di sana transportasinya atau kendaraannya dengan menggunakan perahu. Coba dilihat, bapak-bapak itu sedang menunggu penumpangnya. Siapa di sini yang pernah naik perahu? Wah, pasti seru sekali ya. Karena di wilayah pantai biasanya pemandangannya sangat bagus, sehingga orang-orang banyak yang datang ke sana untuk berwisata. Jadi, ada beberapa orang juga yang bekerja sebagai penyewa villa, sebagai tempat untuk singgah, untuk tidur, untuk istirahat setelah lelah bermain di pantai. Coba dilihat, villanya bagus sekali ya. Pantainya terlihat dengan jelas dari sini. Ada kolam renangnya juga. Aduh, jadi rindu berenang ya. Yang berikutnya adalah pegunungan. Gunung itu adalah bentuk tanah yang lebih menonjol daripada wilayah di sekitarnya. Makanya kalau anak-anak berjalan dan berada di puncak gunung, pasti anak-anak bisa melihat bagian wilayah-wilayah lainnya yang berada di bawahnya. Biasanya kalau kita pergi ke gunung, pasti udaranya sangat dingin sekali. Kalau ke pantai kan biasanya panas. Kalau ke gunung biasanya dingin. Ini adalah gambar Gunung Pulau Sari. Letaknya ada di Banten. Coba lihat, banyak sekali ya tanaman dan pohon-pohonannya. Dan di bagian atasnya terdapat kabut. Biasanya pasti dingin sekali. Nah, kalau ini namanya adalah Pegunungan Dieng. Letaknya berada di Jawa Tengah. Coba anak-anak lihat, indah sekali ya mataharinya. Mataharinya baru muncul. Dan orang-orang biasanya berbondong-bondong naik ke atas gunung ketika subuh atau pagi buta. Sehingga nanti ketika waktunya matahari muncul, mereka dapat melihatnya seperti gambar ini. Coba lihat, bagus sekali ya. Kalau yang ini namanya adalah Gunung Sewu. Letaknya ada di Yogyakarta. Coba anak-anak lihat, hutannya masih lebat sekali ya. Dan kalau kita jalan-jalan ke gunung, jangan lupa anak-anak harus menggunakan jaket atau sweater yang cukup tebal. Karena di sana sangat dingin sekali. Nanti kalau tidak menggunakan jaket,
anak-anak bisa beku, dingin. Yang berikutnya, ini adalah Gunung Bromo. Letaknya ada di Jawa Timur loh anak-anak. Lihat pemandangannya sangat indah sekali. Aduh, jadi pengen jalan-jalan ya. Biasanya kalau kita jalan-jalan ke gunung, ada beberapa orang yang camping atau membangun tenda di sana. Enaknya, siapa yang bilang Indonesia tidak mempunyai gunung salju? Kita punya loh anak-anak. Adanya di Gunung Jayawijaya di daerah Papua. Coba anak-anak lihat. Di puncak gunung tersebut ada sesuatu yang berwarna putih. Itu kira-kira apa ya? Itu adalah salju. Wah, ternyata di Indonesia ada salju juga. Tapi memang hanya di mana tadi? Di Gunung Jayawijaya. Dan posisinya di Papua sana jauh sekali. Biasanya walaupun gunung-gunung yang lain tidak ada saljunya, kan udaranya dingin. Pasti di sana lebih dingin lagi. Biasanya orang-orang yang tinggal di daerah pegunungan, pekerjaannya adalah sebagai apa ayo? Apakah ada yang tahu? Ada yang menjadi petani teh. Yang anak-anak lihat ini adalah pohon teh. Biasanya ada para petani teh yang memetik ujung-ujung dari pohon-pohon teh ini yang kemudian akan diolah menjadi teh celup dan yang lainnya. Di daerah pegunungan ada juga yang berprofesi atau memiliki pekerjaan sebagai petani padi. Padi, coba dilihat. Rapih sekali ya tatanan pohon-pohon padinya. Aduh, jadi ingin ke sana ya. Coba dilihat, di situ ada seorang petani yang sedang membajak sawah. Wah, ada kerbaunya juga. Nah, yang berikutnya ada petani sayur. Kalau tadi ada petani teh, ada padi. Nah, kalau sekarang ada juga yang bekerja sebagai petani sayur. Coba anak-anak lihat, banyak sekali ya sayur-sayurnya dan bermacam-macam sekali. Pekerjaan yang berikutnya adalah peternak. Coba anak-anak lihat, ada apa saja di sini? Ada sapi, ada bebek. Hihi, lucu sekali ya sapinya. Nah, kalau ini kira-kira apakah ada yang tahu? Pekerjaan ini namanya adalah penambang belerang. Coba anak-anak lihat. Yang berwarna agak kekuningan itu adalah belerang anak-anak. Belerang itu asalnya dari gas beracun yang keluar dari gunung berapi. Dan biasanya baunya sangat menyengat. Jadi, anak-anak jangan terlalu lama di daerah penambangan belerang ya. Nanti bisa keracunan. Nah, berikut penjelasan dari Bu Tasya. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan dengan baik. Semoga pengetahuan dan ilmu kita menjadi tambah banyak dari hari ke hari. Dadah!